Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi MyOb yang digunakan untuk proses pembuatan atau pencatatan keuangan yang nanti kita bisa lihat laporan keuangannya mulai dari neraca, cash flow, income statement, dan sebagainya. Software ini banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan bisnis. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai software ini di dalamnya ada apa. Sebelum nanti saya akan jelaskan tutorial menggunakan software ini, nah, ini saat teman-teman buka aplikasi yang pertama keluar akan seperti ini. Ada beberapa menu di sini dari mulai Open, Create, Explore, What's New, Exit. Open ini untuk membuka file kita yang sebelumnya sudah kita buat. Kalau Create untuk membuat baru dan kita setting dari awal profil perusahaannya. Kemudian kalau Explore ini kita melihat contoh-contoh yang sudah ada yang disediakan oleh MyOb. Kalau What's New ini mengenai software ini. Kalau exit untuk keluar menggunakan tombol ini. Kemudian saya akan masuk ke menu utama dulu dengan sampel yang sudah ada. Nah, ini adalah menu yang ada di MyOb. Ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Kita akan bahas satu-satu di menu. Akun ini digunakan untuk membuat, mengedit, atau menghapus daftar akun atau chart akun. Untuk mencatat jurnal penyesuaian bisa di sini dan melihat jurnal yang sudah dibuat ada di menu ini. Akun list ini untuk membuat, mengedit, atau menghapus daftar akun ada di sini, ada di akun list. Kalau kita klik, ada daftar akunnya. Kemudian ada record journal entry. Ini untuk mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal umum yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus, kita masuk ke jurnal entry. Kemudian ada transaksi jurnal. Ini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah dibuat, jadi jurnal-jurnal yang sudah kita buat ada di menu ini. Intinya, seperti itu. Kalau transfer money, ini digunakan untuk memindahkan atau mentransfer petty cash, cash kecil, ke cash in bank. Ini adalah menu yang ada di account. Kemudian kita akan mengenal ke menu banking. Menu ini digunakan untuk menerima atau transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain transaksi pembelian atau penjualan barang dagang. Ini transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran ada di sini. Kemudian di submenu ini ada spend money, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran hutang dagang dan pembelian tunai barang dagang. Pokoknya, selain penjualan dan pembelian yang ada di jurnal khusus, pengeluaran masuk ke menu ini. Seperti contohnya, pembayaran biaya operasional, bayar listrik, gaji karyawan, sewa, asuransi, dan lain-lain. Angsuran hutang jangka panjang, hutang wesel masuk ke sini. Atau pembelian aktiva di ini masuk ke spend money, pengeluaran uang. Kemudian ada receipt money. Ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain penjualan barang dagang maupun penerimaan piutang dagang ini masuk ke sini. Ini contohnya penerimaan lain-lain, pendapatan bunga, dividen, pendapatan sewa atau penerimaan pinjaman bank, penjualan aktiva atau penjualan saham, penerimaan piutang yang sudah dihapuskan ini masuk ke sini. Intinya ini semua adalah transaksi bank selain dari penjualan dan pembelian barang dagang masuk ke banking. Lalu ada reconcile account. Ini untuk rekonsiliasi bank. Kemudian kita masuk ke menu sales. Menu sales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa tunai atau kredit. Penjualan masuk ke sini, mencatat penerimaan piutang dagang, terus retur penjualan dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang sudah dibuat ini. Misalnya enter sales. Ini digunakan untuk membuka atau menampilkan invoice atau faktur yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan tunai maupun kredit. Kalau receipt payment, ini digunakan untuk mencatat pelunasan piutang dagang. Lalu transaksi jurnal, ini untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu.
Jurnal-jurnal yang sudah pernah dibuat bisa dilihat di sini. Kemudian sales register. Ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk satu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan. Time billing. Lalu ada purchase. Kalau tadi itu penjualan, kalau ini pembelian. Kalau kita misal membeli barang dagang, maka ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang tunai ataupun kredit, untuk pembayaran utang dagang, untuk mencatat rekor pembelian, dan juga melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat. Nah, kalau misal enter sales, sub ini digunakan untuk membuat atau menampilkan invoice yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian tunai maupun kredit. Kalau pay bills, ini digunakan untuk mencatat pembayaran hutang dagang. Transaksi jurnal ini sub yang digunakan untuk menampilkan jurnal pembelian yang sudah pernah kita buat. Kalau purchase register ini untuk menampilkan laporan pembelian pada periode tertentu, bisa berupa pembelian ataupun retur pembelian. Kalau payroll ini untuk pembayaran gaji, kita bisa buat slip gajinya juga di sini. Lalu inventory. Inventory ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang kita, untuk memasukkan persediaan awal barang, kemudian mengubah atau menghapus item persediaan barang dagang, dan juga untuk menetapkan harga jual barang dagang. Nah, di submenu ini ada item list. Ini digunakan untuk memasukkan jenis barang yang dijual atau jasa yang dijual, dan juga bisa untuk mengedit barang yang ada. Kemudian ada count inventory. Ini digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dagang, dan bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan komputer dengan perhitungan fisik. Kemudian ada transaksi jurnal. Jurnal submenu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal mengenai persediaan yang sudah pernah dibuat untuk periode tertentu. Lalu ada card file, ini untuk buku laporan pembantu, mengetahui hutang kita atau piutang kita dari supplier ataupun customer kita. Kalau kita lihat, nah ini kita bisa tahu customer kita siapa, punya hutang berapa, kemudian supplier kita siapa saja, punya hutang berapa, kemudian employee data karyawan,